Dan untuk memperbarui informasi terkini upaya evakuasi korban bangunan pesantren ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur, sudah terhubung dengan rekan Yasin Idris. Selamat siang Yasin. Yasin, apa kemudian skenario yang akan diterapkan untuk mengevakuasi korban yang diduga masih tertimbun dalam reruntuhan bangunan pesantren ini, Yasin? Ya, sampai dengan detik ini tim evakuasi gabungan ini masih melakukan proses penggalian lubang melalui bawah tanah yang nantinya ditargetkan akan menembus ke lantai dasar tempat reruntuhan bangunan ini. Sehingga dari sana diharapkan bisa menyelamatkan beberapa korban yang informasinya masih ada di sana. Dan sampai dengan siang hari ini juga kami mendapatkan informasi bahwa tadi dari hasil preskon yang dilakukan tim gabungan BNPB, kemudian dari Basarnas, dari Gubernur Jawa Timur juga, bahwa ini masih terdeteksi adanya korban yang masih selamat. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Kepala Basarnas, dengan Pak Syafi'i, untuk mengetahui progresnya seperti apa dan target ke depannya bagaimana. Pak Syafi'i, terima kasih waktunya untuk pemirsa TV One. Ini yang pertama kami tanyakan, Pak, tentunya banyak banget masyarakat yang menanyakan kenapa alat berat ini belum dikerahkan. Nah, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan, Pak. Iya, terima kasih. Saya sampaikan bahwa operasi SAR yang dilaksanakan oleh Badan SAR Nasional dibantu oleh seluruh potensi SAR yang ada terus melaksanakan kegiatan tanpa ada jeda. Kemudian berbagai macam fasilitas sarana prasarana yang digunakan sangat lengkap, dari peralatan yang dibawa oleh potensi dan juga perlengkapan yang menjadi kelengkapan daripada Basarnas Special Group kita juga ada di sini. Begitu juga kantor SAR yang terlibat juga kita mengerahkan mulai dari kantor SAR yang ada di Surabaya, dibantu kantor SAR yang ada di Jogja dan juga kantor SAR yang ada di Semarang. Kemudian terkait dengan tadi disampaikan bahwa ada alat berat kenapa tidak dioperasikan. Saya sampaikan bahwa tipe reruntuhan yang terjadi saat ini merupakan tipe pancake, di mana bangunan yang runtuh ini sebenarnya memiliki 3 lantai. Kemudian di atasnya sedang dibangun lantai keempat. Pada saat konstruksi ini mungkin karena tidak kuat akhirnya runtuh bangunan ini. Sehingga material-material yang dari beton ini, dari lantai 1, bahkan ada lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 ini tertumpuk dalam satu titik. Pada saat kita melaksanakan asesmen, kita menemukan beberapa titik lokasi korban, di mana kemarin kita sudah berhasil mengevakuasi lebih dari 90 personil yang selamat. Kemudian hari berikutnya kita juga bisa mengevakuasi beberapa korban. Dan hari ini sebenarnya masih terdetek 15 titik yang dimungkinkan masih adanya korban. Dan dari 15 titik ini terdetek ada beberapa titik. Sementara tadi yang saya tinjau ada 6 titik yang memungkinkan masih ada kehidupan. Sehingga pada saat masih ada tanda-tanda kehidupan, kita tidak akan mungkin menggunakan alat berat untuk memindahkan material. Karena yang tidak kita inginkan adanya tindakan baik itu tentang cutting atau breaking atau terhadap material ini menimbulkan getaran sampai akhirnya ada perubahan dari struktur bangunan yang mepet ini. Sehingga dari situlah kita melakukan tindakan yang tentunya dengan dasar ilmu yang dimiliki oleh Basarnas, akhirnya kita melakukan tindakan untuk membuat menggali lubang. Jadi kita membuat kanal dari bawah lantai untuk menuju ke titik-titik tersebut, dan mohon doanya dari semuanya. Pak, dari ke-6 ini tadi yang terdeteksi masih ada kehidupan, mereka mendapatkan asupan mungkin Pak berupa oksigen atau makanan, vitamin gitu Pak? Iya, beberapa titik sudah bisa kita jangkau dengan celah yang space yang sangat sempit. Kita bisa memberikan mulai dari minuman, kita memberikan minuman yang bercampur dengan infus untuk dikonsumsi. Jadi kita bisa komunikasi dan kita bisa mensuplai makanan. Dan mudah-mudahan tindakan yang kita lakukan untuk penggalian sampai ke lokasi mudah-mudahan segera bisa ditemukan. Jaraknya Pak dengan korban yang ditargetkan sekitar berapa senti lagi Pak, atau berapa meter Pak? Iya, jadi kita perkirakan
Jadi sebenarnya luas bangunan ini sebenarnya tidak terlalu luas. Jadi sebenarnya ada di kira-kira di 20 meter persegi. Dan lokasi titik korban memang ada di beberapa titik. Dari titik tepi itu sebenarnya ada yang kira-kira di tidak sampai 7 meter. Nah disitulah sebenarnya kita sudah bisa menjangkau, hanya saja ternyata ada material yang menghimpit dari posisi korban, sehingga ini yang agak memakan waktu yang cukup. Mohon doanya saja. Pak Syafri, secara teori kan mereka mungkin bisa bertahan ataupun fase penyelamatan pertama 32 jam, Pak. 72 jam maksud saya. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa sudah dipersiapkan, Pak? Iya, jadi memang dalam ketentuan dijelaskan bahwa golden time itu di 72 jam. Memungkinkan bahwa korban dalam kondisi hidup masih bisa kita selamatkan. Itu dalam kondisi normal. Tapi yang terjadi saat ini, ada beberapa korban yang bisa terkonfirmasi dan sudah bisa kita jangkau untuk kita berikan asupan. Mudah-mudahan dia memiliki ketahanan yang lebih dari itu. Jadi golden time itu sebenarnya hanya referensi. Tapi target kita selama masih ada tanda-tanda kehidupan, kita akan melaksanakan operasi sampai bisa kita selamatkan. Pak, sedikit gambaran Pak, mungkin tim penyelamat yang masuk ke dalam lubang tadi bisa berapa orang Pak? Jarak mereka ruangnya di berapa sentimeter? Iya, jadi kalau bicara masalah tim yang tergabung, ada 65 institusi, kemudian dengan jumlah kira-kira 379 orang. Tapi pada saat kita membuat kanal ini lubang, space lubang itu kira-kira ada di 60 cm, sehingga hanya tengkurap dia akan merayap dengan menggali. Karena konstruksi dari tanah yang kita gali pun, di samping kita ketemu barrier berupa beton-beton yang kolom-kolom itu, ternyata ini juga berupa material bekas timbunan, sehingga pada saat kita menggali memungkinkan ada rontok-rontok gitu, sehingga itu juga menimbulkan kesulitan tersendiri. Artinya bisa kita bayangkan pemirsa betapa sempitnya cuma 60 cm, kemudian hanya satu orang yang bisa menggali tanah tadi Pak ya, dan berapa butuh waktu yang cukup lama untuk itu ya? Iya. Dan kemampuan mereka bekerja dalam keadaan normal, biasanya kita itu mengerahkan personil-personil untuk kita buat sip-sip itu di 4 jam. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, akhirnya dalam kurun waktu 2 jam kita akan rolling bergantian. Dan operasi ini kita laksanakan secara terus-menerus sampai korban bisa kita selamatkan. Dan tim penyelamat yang menggali tanah ini tadi menggunakan alat apa Pak? Maksudnya manual atau? Untuk alatnya yang pasti secara manual pada saat itu berupa tanah, kemudian pada saat ketemu material-material kita menggunakan alat-alat elektrik. Harus menjaga kehati-hatian Pak ya? Ya, karena di situ kita tidak mengharapkan adanya getaran sampai menimbulkan struktur bangunan yang bisa berpengaruh kepada yang lain. Baik, terima kasih banyak Pak Syafri waktunya untuk pemirsa TV1. Kami juga mengapresiasi atas kerja keras tim yang sudah berjuang ya untuk menyelamatkan adik-adik kita yang di sana. Nah pemirsa, kami tadi juga mendapat informasi juga bahwa terdampak dengan gempa semalam, salah satu korban yang sudah terdeteksi yang saat ini masih hidup, itu juga mengalami celah ataupun ruang yang ia dapat ini semakin sempit. Jika sebelum terjadinya gempa ini sudah bisa sekitar 1,5 meter lagi untuk dia dijangkau, dan jarak ruangnya ini dari 15 cm karena adanya gempa menjadi cuma 10 cm saja. Ini adalah salah satu fakta yang sangat tragis juga yang tadi kami dengarkan langsung, dan tentunya dari pagi tadi sampai dengan siang hari ini tim penyelamatan ini masih berjibaku kembali menggali bergantian selama 2 jam, saling bergantian untuk menggali lubang yang ruangan mereka ini cuma sekitar 60 cm dan hanya satu orang yang bisa menggali dengan alat seadanya, sebab apabila menggunakan alat berat tadi itu mereka sangat riskan sekali bangunan ini dapat runtuh kembali. Dan tadi juga sudah diperjelas dengan waktu 72 jam jika nanti ini selesai fase ataupun tahap pertama akan dilakukan tahap selanjutnya. Diharapkan dengan bantuan yang sudah masuk berupa cairan elektrolit untuk mengembalikan asupan cairan di dalam tubuh mereka, ini korban yang masih terdeteksi hidup di dalam sekitar 6 orang ini dapat semakin memperpanjang masa hidup mereka di sana, sehingga nantinya harapan besar keluarga tentunya kita semua bisa melihat mereka keluar dalam keadaan selamat. Sementara itu. Baik, terima kasih Yasin Idris melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya pemirsa, kita akan ke rekan kami yang Zainal sudah berada di rumah sakit yang merawat salah satu korban dari pesantren yang ambruk. Selamat siang Zainal.
Ya, siang Fatima. Zainal, seperti apa situasi di sana? Zainal, silakan. Ya, selamat siang Fatima. Saat ini saya tepat berada di pintu IGD Rumah Sakit Daerah Notopuro Sidoarjo, di mana 8 pasien masih dirawat secara intensif di ruang Accident and Emergency Department di Rumah Sakit RSUD Notopuro ini. Di mana ke-8 pasien ini memang merupakan pasien dengan kategori luka berat atau fatalis accident, di mana sebagian besar mengalami patah tulang dari tangan hingga kaki, bahkan 1 di antara 8 harus diamputasi tangan kirinya karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk bisa dirawat secara normal. Demikian, Fatima. Ya, Zainal, untuk kondisi terkini seperti apa sejatinya untuk para korban ini yang masih dirawat? Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Rumah Sakit RSUD Notopuro Sidoarjo, para korban ini akan masih tetap menjalani perawatan karena dalam proses pemulihan. Karena sebagian besar dari para pasien yang dirawat di sini, dari ke-8 orang tersebut, merupakan pasien dengan luka kategori berat, di mana ada beberapa organ tubuhnya yang harus dirawat dan dioperasi, dan saat ini sedang menjalani proses pemulihan secara berkala. Demikian, Fatima. Ya, total ada berapa korban yang masih dirawat, Zainal? Di sini total masih ada 8 orang, Ya. dan beberapa memang mulanya kan ada sekitar 30 orang terakhir, tapi karena kondisinya sudah memungkinkan untuk dibawa pulang dan dirawat jalan, dan akhirnya menyisakan 8 santri yang masih dirawat di sini, dikarenakan memang luka atau aksiden yang dialaminya itu tergolong berat. Bahkan 1 diantaranya sudah harus diamputasi dan sekarang dalam proses pemulihan. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Zainal dari RSUD Notopuro Sidoarjo, dan sebelumnya ada rekan Yasin Idris yang melaporkan dari lokasi ambruknya pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.